spesial pakai telur. Kalian Kayak tadi itu review rumah Semoga. udah macam presiden. Iya, udah kayak musisi luar biasa. So, di depan kan ada Foredes di depan. Gokil. Tapi Segar di. Iya. sebelum masuk ke relokasi, Suruh manggul alat. Kan lucu. Yang pertama itu kita semua diberi karunia sama Tuhan. Iya. Kamu sehat, kamu sakit, kamu gini, semuanya dari yang kuasa ya. Kebetulan saya masih diberi kesehatan sama yang kuasa. Ini mati aja ya. Jadi tip khusus, yang penting kita punya mindset kita, pikiran kita nomor satu positif aja. Jadi gini ya, ketika kita punya pikiran yang pertama bersih, tanpa ada negatif kepada orang-orang di sekitar kita, otomatis pikiran kita akan senang terus, ya itu membawa tubuh kita jadi sehat. Itu yang harus dilakukan kita setiap hari. Walaupun pasti setiap orang ada kerewetan, entah di rumah, entah pekerjaan, itu pasti. Iya. Pasti ada. Tapi usahakan supaya ini jangan terus dibawa berlarut-larut hingga berhari-hari. Nah, ini mengganggu. Yang pertama, kalau kita selalu pikiran kita negatif, pasti kesehatan kita akan terganggu karena pikiran. Iya. Usahakan supaya kita tetap keadaan happy setiap hari. Luar Oke. biasa. Gokil. Kalau kita mau ngeladeni emosi kita, setiap hari ada lah. Iya. Iya, benar, iya, pasti. iya sih Om. Ketemu Iya sih, Om. ketemu sama orang ini kok gini, sudah biar. Mereka punya sifat sendiri, punya tabiat sendiri. Oke. Ya, kita yang penting sama mereka baik, itu nomor satu. Iya, iya. Kayak kalau cerita dari awal, saya kan dulu masih SMA kelas 1, itu saya sudah musisi, Ngeband Oke. juga. ngeband. Nama bandnya Mercy Om. Mercy itu sebelum ada The Mercies dulu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi Jangan-jangan saya- The Marses nyontek sini nih. Jadi saya dulu buat grup ya, dengan alat yang sangat sederhana, tapi ya puji Tuhan masih bisa berjalan. Saya ngeband sampai tahun 1979. Setelah itu vakum, habis. Band saya bubar. Mercy bubar tahun 2004. Saya coba buat lagi satu grup. Pada awalnya itu pertama cuman iseng, tapi kok saya pikir ya, iseng ini sebetulnya bisa diprofesionalkan. Oke. Ya, terus waktu itu saya beli alat sedikit sekali. Akhirnya setelah itu saya sudah punya keinginan buat satu band yang lebih besar dari awal. Saya mikir sekarang nama. Oke. Apa sih nama? Saya mikir karena pada saat itu profesi saya adalah saya kerja tembakau. Oke. Otomatis uang yang untuk beli alat itu kan hasil saya dari tembakau. Dari tembakau. Oke. Ya. Saya mikir apa sih yang berhubungan dengan tembakau? Otomatis kalau tembakau ini kan kita bicara masalah rokok ya. Saya pertama punya keinginan pakai nama nikotin. Tapi nikotin kok rasanya terlalu serem. Iya. Racun. Iya, benar. Iya. Waduh,
waduh ini nanti wah disemprot kanan kiri saya nggak enak ya. Jadi udah saya mikir apa ya yang berhubungan dengan rokok. Akhirnya saya punya keinginan Zanzibar. Karena Zanzibar ini ada satu pulau di daerah Karibia sana itu penghasil cengkeh terbesar di dunia. Oke. Dan cengkeh sana terbaik dunia. Oke. Di Afrika tuh ya Om ya? Iya, mungkin daerah Zanzibar. sana. Nah, Zanzibar ini otomatis penghasil cengkeh kan ada hubungannya dengan rokok. Dengan rokok, iya. Rokok kan pakai cengkeh. Benar. Iya. Nah, saya tanya sama teman-teman, oke, oh ya wes lah, bagus Zanzibar. Nah, itu awalnya saya buat Zanzibar, nama Zanzibar dari sana. Kalau nggak salah, November tanggal 20 tahun 2004. 2004. 2004 resmi saya buat satu band pakai nama Zanzibar. Waktu itu personel saya bongkar pasang. Oke. Oke, masih belum ada personil tetap gitu Iya, ya Om ya? jadi saya sedikit-sedikit mengadakan audisi. Oh, yang pegang melodi ini akhirnya semua menurut saya, wah ini formasi yang pas menurut saya. Oke, saya buat. Formasinya dulu 15 orang. Oke. Dari semua ada. Big band ya Om. Big ya? band. Big Ya, band jadi semua ada sampai ke kayak apa gendang apa itu semua Iya. ada semua. Ya. Sekarang Perkusi. ada berapa itu Om? Perkusi. Kalau dulu 15 waktu awal, sekarang udah berapa? Sekarang 11. Oh, sekarang 11. Ya. Iya. Saya pikir di Sumeneb, apalagi di Madura ya, di Sumeneb pun belum ada musik yang bisa sampai ke luar kota Sumeneb atau ke Surabaya, ke Jakarta. Nasional lah Ini tingkatnya ya, nih. Om, ya. Nah, Ini. itu belum. Nah, Iya, benar. saya punya keinginan gimana untuk ngangkat nama Sumeneb yang ada di Madura di ujung timur Iya. bisa sampai dikenal, sampai anggaplah di Nusantara ya. Benar. Ya, saya pingin sekali. Ternyata setelah berdiri 4 bulan, saya ada penawaran untuk main di Pasir Putih. Pasir Putih. Ya, Pasir Putih. Waduh, waktu itu saya betul-betul sangat happy ya, luar biasa. Saya bahagia, saya punya kebanggaan. Walaupun hanya umur 4 bulan, Iya. teman-teman masih perasaannya masih ada ketir-ketir gimana. Tapi saya bilang, saya tetap kasih semangat mereka. Ayo berangkat. Kapan lagi? Ini harus direbut. Iya. Jadi udah berangkat. Ternyata di sana sambutannya tuh luar biasa. Oke. Luar biasa. Dan menurut keterangan dari orang-orang sekitar sana, belum pernah ada band sebesar Zanzibar yang masuk di Pasir Putih. Di Pasir Putih. Oke. Ada. Itu saya tambah terpacu. Iya. Wah, ini berarti apa ya? Keinginan saya mungkin bisa nanti berlanjut. Setelah itu ya, saya bilang sama teman-teman, oke, kita harus semangat, lebih semangat. Kita dipakai salah satu produk rokok. Saya dapat job 5 kota, saya jalan. Ada yang 4 kota, 3 kota, gua terus jalan. Dan itu seluruh Indonesia ya Om? Ya, itu dari perjalanan itu saya ya dari Bali sampai ke Sumatera sudah kita lakukan semua. Keren. Setiap kita masuk ke kota-kota yang sudah besar, ya terutama kayak Bandung, Jakarta ya, Iya. teman-teman kan khawatir, waduh, ini masuk ke sarang penyamun ya. Iya, Ya, benar. di sana musisi luar biasa di Bandung, di Jakarta.
ternyata tanggapannya masyarakat luar biasa. Iya. Itu satu kebanggaan. Malah ada orang tanya di sana, artis-artis yang pernah kita kerja bareng, ya. Iya. Sampai tanya, Pak, ini musik dari mana? Saya bilang dari Sumeneb, Madura. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Mana mungkin gitu Iya. ya. Dari Sumeneb. Terus saya bilang gini, kalau nggak percaya coba dengerin teman-teman itu kalau ngomong bahasa apa? Iya ya, saya nggak ngerti bahasa apa. Ya itu bahasa Madura. Saya bilang. Iya, benar-benar. Jadi itu satu kebanggaan yang nggak bisa dibeli berapapun ya. Iya. Kita main di mana aja tanggapannya positif semua. Saya punya kebanggaan juga. Kita main di wedding di Jakarta, Wow. ya. Sampai orang-orang di Jakarta itu kan band kan ribuan mungkin ya. Iya. Iya. Kenapa kok main? Iya. Kok Zanzibar bisa ke sana? Saya sendiri kan bingung. Loh, kok ada orang Jakarta tahu Zanzibar yang di Sumeneb? Dan itu bukan ini ya. Wedding, Bu. Wedding. Maksudnya nggak ada yang klien ini nggak ada hubungan Nggak sama ada, nggak ada. bukan temen, bukan Bahkan nggak kenal, klien. emang benar-benar nggak tahu. Gila, luar biasa loh. Ya, terus kebetulan dia seorang jenderal ya. Oke. Jenderal bintang 2 waktu itu. Teman-teman sendiri, waduh happy luar biasa. Dia waktu dari hotel ke lokasi itu dikawal. Udah macam presiden. Iya, udah kayak musisi luar biasa. Terus sampai dia bilang gini, teman-teman bilang gini, siapa bilang Jakarta macet? Kita ke sana nggak macet. So, di depan kan ada Foredes di depannya. Dia bilang gitu. Itu 2 kali kita main di Jakarta. Gokil. Di Jakarta Timur ya, kita sudah pernah juga di lapangan. Ya. Iya. Di lapangan teman-teman khawatir ya. Waduh, ini nanti siapa yang mau lihat? Jakarta kan sering ada konser ya. Sering. Iya, iya. Ternyata full. Lapangan full. Nah, yang lucu lagi di Bandung. Di Bandung kan gudangnya musisi. Iya. Iya. Benar. Kita mainnya di lapangan Brigif. Ya. Oh itu teman-teman udah mulai sore udah cek sound, mikir ini siapa yang mau lihat. Iya. Karena merasa kecil ya Om. Iya, nggak mungkin lah pikiran teman-teman itu, nggak mungkin lah mau lihat Zanzibar yang nggak dikenal. Iya, betul. Tanya lagi dari Sumeneb, kan Iya. pikirannya teman-teman Iya. nggak mungkin. Kita start jam 4 sore, kita jeda di maghrib, terus malam jam setelah isya kita main Lanjut lagi. Full. Luar biasa. Gokil. Gokil. Kalau dulu ya masih zamannya masih ada almarhum Jupe, itu paling sering kita bareng ya. Oke. Julia Perez ya. Julia Perez, Uut, terus apa lagi ya? Saskia Gotik, Iya. seperti Saskia itu. Gotik. Banyak lah yang Nama-nama ada. gede ya. Persik. Inul pernah Om. Inul belum pernah. Oke. Saskia, terus Persik. Persik. Iya, Persik. Hampir semua ya sekarang sudah usianya mereka Iya. sudah banyak yang lewat ya. Emang pada zamannya itu penyanyi top-topnya Om. Iya, waktu Iya, itu Kak. ya. Kak Kristina, siapa itu udah pernah. Oke. Terus bangganya kita juga, kita kan waktu itu gandeng dengan musik rock. Oke. Nah, jadi di sana kita sering main bareng-bareng jadi teman-teman musisi rock. Oke. Kayak Edane. Dani. Wedan. Edane Keren, itu Om. kan ada itu Edane. Oke. Mana ya? Ada terus Edane, terus kayak Roy Bungrang. Roy. Ya, terus ada lagi tuh saya lupa. Ada dulu musik rock yang juara 1 di Indonesia. Waktu itu masih dipegang Rock Slabor. Kita pernah bareng sama itu. Sama Armada sering. Oke. Armada sering main sama itu. Ya banyak lah. Luar biasa Grup-grup ya. band. Yang deket-deket ini ada Via Valen juga. Iya, yang baru-baru Via ini ya, Valen, Om, ya. terus Via Valen, apa? terus Cita-cita. Angel Peters. Angel Peters, Iya. terus Ada Aura Kasih. Aura Kasih. Ya, Itu
Itu orang ada- kasih saya beruntung banget ya. Masih, iya, Belum ya? cuman gini, saya lupa tahunnya ya. Heeh. Kita pernah ngiringi satu penyanyi, aduh lupa saya, terlalu lama ya. Kakaknya Alam. Iya, Fetty Vera. betul, mau ingat. Nah, dia pernah ngajak kita 5 negara. Mm-mm. 5 negara, ya termasuk Brunei yang deket-deket. Iya, iya. Brunei, Singapura, Malaysia, pokoknya 5. Itu sudah hampir deal. Cuman ada di ini hambatannya, saya kan minta alat kita itu semuanya sesuai dengan standar yang dipakai Zanzibar. Ya. Oke. Ya, karena ada perkusi apa segala macam. Nah, anggaplah Fetty Vera ini keberatannya yaitu dari alat terus mau mengecilkan budget formasi kita mau dikurangi. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi tetap waktu itu saya minta 15 orang personel. Iya, itu iya. itu kendalanya di sana. Itu Coba waktu itu ada solusi, nah kita sudah berangkat. Pasti jadi ya Om ya. Padahal kalau Om Ca mau egois gitu ya, mau mikirin diri sendiri, bisa aja ya Om ya, dikurangin. Tapi kan karena balik lagi kayak tadi, udah kayak kita bareng-bareng, ya udah Iya. bareng-bareng, harus Iya. semuanya harus bareng-bareng. Iya, kan kasihan. Kita satu grup, masa ada yang mau ditinggal gitu. Iya. Kasihan. Bener-bener. Ya. Saya gak pernah berpikiran bahwa gini, saya punya musisi, saya punya anak buah, enggak. Mm-mm. Saya tidak pernah berpikiran gitu. Ini semua teman, Oke. ya. Saya suka musik. Teman-teman walaupun usianya jauh lebih muda dari anak saya. Iya. Hobinya sama kok. Iya. Buat apa dibedain? Kita yang bisa nyatukan karena hobi. Iya, betul. Bukan karena, wah ini kamu anak-anak lah. Kamu ini, wah masih bau kencur enggak? Iya. Se-open itu kan ya, Iya, se-open itu enggak. kayaknya. Kita anggap ini semua mitra kita. Sama-sama penggemar musik, sama hobi musik. Udah jadi. Hmm. Oh, ada. Waktu kita ada konser di Rembang. Di Rembang. Rembang itu kan, waduh penontonnya luar biasa. Oke. Pas sebelum kita manggung biasanya kan kalau manggung kita 7:30. Iya. Jam 7 saya ikut di bis waktu itu, mau masuk ke lapangan, saya dicegat sama petugas. Oke. Padahal itu yang buat acara bupati. Oke. Saya dicegat. Saya bilang, Pak, kita ini diundang, dibayar oleh Pak Bupati. Kalau kita dicegat sini, kita masa mau jalan ke panggung? Iya. Ini masih jauh, saya bilang. Oh, nggak bisa. Tidak boleh. Bus itu masuk ke ruangan, Oke. ke Area lah, area. ke area. Saya bilang, oke, nggak masalah. Jadi tolong, Bapak namanya siapa, Heeh. jabatannya apa, saya tinggal telepon Aduh. bahwa Zanzibar musisinya tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Iya. Saya bilang, nggak apa-apa, Is, saya tetap dibayar kok. Iya. Kan bukan salah kita. Iya. Kita sudah, waktunya sudah, sebelumnya kita sudah nyampe sini. Iya. Akhirnya dia, petugasnya turun, rundingan, seteman itu rundingan. Saya tenang aja di atas bis, tenang. Saya bilang sama teman-teman, tenang aja. Kalau nggak boleh kita pulang ke hotel. Iya, bener. Pokoknya dia naik ke bis. Udah Pak, persilakan. Nah, oke, terima kasih. Kan lucu, petugasnya. Iya. Lah ini petugas gimana sih? Kok
Yang mau ngasih hiburan, yang mau dibayar tapi nggak boleh masuk, kan lucu. Mana bintang tamu disegat dia. Iya. Ini sedikit aja ya, Iya. karena kalau cerita masalah Iya. bonsai mungkin 2 hari nggak selesai ya. Kita ambil Iya, iya. sepintas ya. Jadi saya mulai senang bonsai. Saya masuk di satu perkumpulan bonsai Indonesia Iya. tahun 1989. Oke. Saya baru masuk di sana, mungkin sesuai dengan talenta saya. Saya setelah masuk 2 tahun kemudian, berarti tahun 1991, Oke. 2 bonsai saya masuk di 20 besar tingkat Asia Pasifik. Ngeri. Ini sertifikatnya ada di sini ya. Jadi ini di belakang ini bonsai semua ya, Om ya? ini sertifikat bonsai. Ini yang dipajang. Ini Ya. dipajang. Ya. Banyak banget yang nggak dipajang tuh. Masih ratusan. Masih ratusan. Nah, di sana nama saya mulai terangkat. Mulai terangkat, saya lupa 2 tahun atau 1 tahun kemudian saya diminta oleh ketua pusat. Waktu itu pelindungnya Pak Ismail Saleh, yang beliaunya jabatannya itu Menteri Kehakiman. Oke. Saya diminta supaya jadi juri. Saya coba kerjakan. Saya jadi juri, ternyata hasil saya kok dinilai bagus. Oke. Ya. Setelah itu berapa tahun kemudian saya diangkat menjadi salah satu ketua dewan juri di bagian litbang. Oke. Jadi karena di bonsai ini ada satu kepengurusan, istilahnya dewan juri. Oke. Dewan juri ini yang mengayomi juri-juri di nasional. Ya. Saya ada di posisi litbang. Saya berjalan kira-kira 1 atau 2 tahun, saya diangkat jadi ketua dewan juri nasional tahun 2003. 2003. 2003 saya sudah jadi ketua dewan juri sampai 2007. Oke. Nah, ketua dewan juri. 4 tahun tuh. Ya, 4 tahun, masa baktinya memang 4 tahun. Oh, oke. Oke. Setelah itu saya ada penugasan. Saya diminta untuk menjuri di Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Saya bersama teman saya Robert, saya diutus ke sana, ke Malaysia. Jadi waktu itu saya hanya berdua yang anggaplah yang mewakili teman-teman di Indonesia untuk jadi juri di Malaysia. Ya syukur di sana jalan lancar semua. Setelah itu saya sedikit berapa tahun saya vakum. Waktu itu. Vakum, ada kegiatan lain, ya termasuk musik ya. Kok terakhir ini saya tahun 2022 kemarin, Oke. saya kepilih lagi jadi ketua dewan juri lagi nasional. Jadi periode 2022 sampai 2027 saya didaulat lagi. Pak Freddy jadi ketua lagi. Karena saya hobi ke bonsai, saya dengan senang hati saya terima. Ya. Oke. Jadi sampai sekarang status saya adalah ketua dewan juri nasional sampai 2027. Di periode 2022 Sampai sampai 2027. 2027. Itu makanya ini di samping kita ini, pas di tengah-tengah ini ada suhunya bonsai. Iya benar. Dan Gini, Ricky, saya itu kan punya kebanggaan. Di Indonesia ini mayoritas ya yang punya kemampuan itu bukan di Sumedang. Banyak dari Bandung, Iya. dari Jakarta, dari Malang, Surabaya. ya, Kenapa saya masih kepilih orang Iya. Sumeneb yang jauh?
Iya, Itu kan benar. satu kebanggaan. Iya, benar. Benar. Secara pribadi saya bangga. Secara kota, Sumeneb bisa diberi jabatan sebagai ketua Dewan Juri Nasional. Itu kan satu kebanggaan. Iya. Keren banget itu. Jadi kenapa saya harus bisa nolak? Nggak mungkin saya. Iya benar. Ya, selain ngangkat diri saya sendiri, Sumeneb kan terangkat. Iya benar Om. Pasti dibicarakan di seluruh Iya. Indonesia. Benar. Ketua Dewan Juri kamu Orang mana? Sumeneb. Orang Sumeneb. Nah, jadi kalau dilihat perkembangannya dari tahun 2000 lah apa ya? Iya, 2000 iya, 2000. sampai 2023 sekarang. Pada saat itu tahun 2000 itu kalau kita anggap ilmu ya, ilmu seni bonsai ya, kita masih belum punya anggaplah standar gimana sih untuk nasional ini gimana. Oke. Tapi saya akui penggemar bonsai di Indonesia ini pertama punya talenta seni yang luar biasa. Dan sekarang posisi kita ini pebonsai Indonesia tidak kalah sama luar negeri. Ya. Jadi yang terkenal di luar negeri itu kan pertama dari Cina, ya. Cina, Oke. Jepang, Jepang. Korea, Taiwan. Kita nggak kalah. Kita berani bersaing. Ya. Oke. Ya. Saya pernah ngadain di tahun 2000 berapa saya? 2011 kalau nggak keliru. Waktu saya teman-teman dari Malaysia saya undang, dia semua kagum. Wih, di Madura ternyata begini. Ya. Di Sumeneb. Iya. Ya. Nah, lucunya lagi waktu itu, saya kan undang. Iya. Wis berapa orang pun oke, saya bilang gitu ya. Ternyata saya dapat balasan. Pak Freddy, ini yang datang cuma 2 orang. Kenapa saya bilang? Teman-teman banyak takut ke Madura. Kenapa Om? Di Madura itu katanya itu banyak orang dipotong-potong, carok. Ya. Jadi apa ya? Kesan mengerikan itu sampai Malaysia. Ya, sampai segitunya. Mungkin banyak banget tragedi juga ya. Iya, terus saya bilang gini, jangan khawatir. Keselamatan Anda semua ada di tangan saya. Papi kalau udah ngomong. Jangan khawatir. Siapa yang nggak mau datang? Jadi turun dari bandara, saya jemput pakai bis. Aman sampai Sumeneb. Di Sumeneb semua saya jamin. Ternyata yang 2 orang berkembang jadi 30 orang. Sampai sini, yang pertama yang saya lucu sekali ya. Menu di sana dan di sini kan beda. Oke. Ya, di sana bukan ya semua kan lebih banyak makanan yang sudah siap saji ya. Iya. Iya. Dia masuk ke sini ada rawon, ada sop buntut, dia bilang wah ini makan natural, dia bilang ya, yang tanpa ada pengawet. Wah, Iya. semua suka. Oke. Itu menjadi satu juga kesan untuk saya bahwa ternyata menu di Sumeneb ini keterima juga sama orang Malaysia. Iya. Bangga Iya kita. iya Bang. Bangga. Dia yang biasa makan mungkin wah macam steak apa itu ya. Dia gak, ternyata di Sumeneb suka makan rawon, makan sop, suka. Iya. Jadi apa ya? Sumeneb sini memang luar biasa. Luar biasa. Saya punya kebanggaan, Bang. Saya lahir di Sumeneb. Iya. Saya juga hidup di Sumeneb, cari nafkah di Sumeneb. Saya harus bangga. Bisa dibilang sangat cinta banget sama Sumeneb. Aduh, luar biasa. Om, balik lagi ke bonsai nih Om. Om kan adalah ketua juri Dewan Juri. Dewan Juri Juri. se-Indonesia. Ada nggak sih Om daerah di Indonesia penghasil bonsai terbaik? Gini, kalau penghasil ya, sebetulnya itu nggak ada. Yang mencetak. Karena gini, bonsai ini kan selalu berputar. Oke. Cuman kebanyakan orang Jakarta ini lebih banyak duit. Iya. Iya. Dia bisa beli di daerah. Ada di Sumeneb yang bagus, dia beli 3 juta bawa ke Jakarta. Oke. Dapat mungkin di Bengkulu di mana bawa ke Jakarta. Padahal itu aslinya produknya kan Sumeneb. Contoh kayak
cemara udang. Ya. Cemara udang ini satu-satunya di Indonesia, hanya ada di Sumeneb. Di Lombok itu ya? Ya, Serius Om? serius. Tidak ada di daerah lain. Ya. Sekarang sudah ada di Malang, sudah banyak ya. Iya, iya. Tapi pertama kali di Indonesia hanya ada di Sumeneb, di Lombok. Oke. Nah, itu sejarahnya dulu orang-orang yang asli dari China, ya, dia mendaratnya di sana. Oke. Dia bawa biji-biji cemara udang, ditanam di sana. Ditanam di sana dan dimanfaatkan oleh penduduk sana. Daun cemara ini dibuat pakan kambing, pakan sapi, pakan kambing. Nah, berkembangnya waktu, orang-orang sudah banyak mengerti masalah bonsai. Wah, ini bisa dibuat bonsai. Oh, oke. Dan kebetulan ini Om ya, Iya. iklim di Sumeneb ini cocok untuk cemara udang. Iya, cocok. Dan waktu itu harganya sangat murah. Di sana kan nggak ngerti, murah sekali. Dibeli orang-orang dari Surabaya, Malang, Jakarta, pokoknya nyebar sudah ke seluruh Indonesia. Sehingga sekarang di sini sudah yang bagus-bagus sudah mulai berkurang. Sudah dibawa orang-orang yang banyak duit ada di kota-kota besar. Kalau untuk standarnya bonsai Om, itu kan anggaplah kita ambil mentahnya ya Om ya. Ya. Ambil mentahnya, terus itu dipoles lagi, diolah lagi. Kalau untuk dari nominal biayanya gede nggak Om untuk bonsai Ya. sendiri gitu? Jadi kalau bonsai, kita bicara bonsai, biaya perawatan atau biaya pemeliharaan itu relatif sangat kecil. Oke. Oke. Kecil sekali. Kita yang penting ketekunan, ya. Kan tiap hari kita cuma siram. Iya. Tapi kita harus punya ilmu untuk membuat bonsai. Itu yang tidak dipunyai semua orang. Ya. Itu yang kesulitannya di sana. Oke. Tapi untuk biaya perawatan apa itu, hampir bilang nggak ada. Dan bisa terjual sampai Bisa. lumayan ya Om ya. Iya. Jadi tergantung sekarang bakat kita dituangkan ke bonsai ini ya. Iya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, nggak jadi bonsai lah. Oke. Jadi yang rencana gini, kebanyakan orang itu latah ya, kelihatan punya orang itu laku sekian juta. Tapi dia buat sendiri nggak bisa, karena dia tidak punya bakat. Iya. Iya. Jadi ngelihat langsung hasilnya ya Om ya. Anggap dari sisi finansialnya, ngedenger yang punya ini lakunya 300 juta nih. Oh, pengen nih. Padahal nggak sesimpel itu di bonsai. Iya. Iya. Berarti Om, kalau begitu caranya, bonsai ini berarti bisa dibilang untuk naikin gengsi dong Om? Bisa, karena bonsai ini kan sepertinya ini kan status ya. Contoh saya gini, saya beli di desa, Oke. di Lombok sana ya, di Legung sana. Mereka kan, maaf, ekonominya kan kurang. Iya. Ya. Saya beli harga waktu itu 10.000, dia sudah senang luar biasa. Oke. Oke. Ya. Saya bawa ke sini. Terus ada orang tanya, Pak Freddy baru dapat, iya, beli berapa? Saya bilang, yang tadi saya cuma beli 10.000, saya bisa bilang, saya beli ini 500.000. Mereka percaya pasti. Ya. Setelah ada di saya 500.000, saya jual ke orang Surabaya, saya jual 1 juta misalnya. Oke. Dari orang Surabaya itu ditanya sama teman-temannya, kamu beli di siapa? Aku beli di Pak Freddy. Berapa? Yang biasanya dia beli 1 juta, dia bilang, saya beli 5 juta. Percaya. Terus dari 5 juta, orang itu dijual mungkin ke Jakarta. Ada orang Jakarta beli. Mungkin yang 5 juta dibeli 10 juta sama orang Jakarta. Yang Jakarta ditanya temannya, kamu beli berapa? Saya beli 100 juta. Percaya, karena orang, waduh iya, orang ini memang kaya. Dia beli 100 juta nggak masalah. Padahal awalnya cuma 10.000. 10.000. DNA-nya dinama dong kalau gitu ya Om ya. Oke. Kan status. Iya. Iya Iya. betul. Status. Kan apa ya? Nggak ada patokan standar.
ini berapa, ini berapa. Nah, Aduh. kalau sampai sekarang ini kan harganya sampai miliaran ya. Sekarang Om? Iya, ada yang 2M apa ya. Kalau bagi orang yang awam di bonsai ya, uang segitu besar ya. Iya. Iya. Dibuat beli satu pot 2 miliar. Kalau mati gimana? Iya. Gitu. Tapi bagi pencinta bonsai Iya. dan punya uang segitu nggak ada masalah. Balik lagi ke hobi ya Om ya. Balik lagi ke hobi ya Om ya. Kalau di Sumenep sendiri ada organisasi nggak Om? Namanya apa tuh? PPBI ada. Jadi PPBI. PPBI ini Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia. Oke. Ada Ruby. Ruby ini Rumah Bonsai Indonesia. Gitu. Ruby. Oke. Jadi untuk teman-teman PPBI dan Ruby, jangan lupa subscribe. Balik lagi, jangan lupa subscribe Sumenepisasi. Like, komen. Jadi next video mau bikin apa gitu. Iya benar. Aduh Om, seru banget nih ngobrol-ngobrol gini nih Om. Ini pertanyaan terakhir deh Apa? untuk Om Cha. Pandangannya Om Cha untuk Sumenep ini ke depannya gimana sih Om? Ya. Ini musik ya. Musik Iya, terutama iya. ya. Jadi gini, kalau saya lihat, saya kan sudah bermusik mulai dari anak-anak lah anggap Iya. ya. Di Sumenep ini pencinta dan seniman musik itu luar biasa. Iya. Cuma tergantung sekarang wadah Iya. dan siapa yang mau berkorban untuk mereka. Mhm. Mereka yang tanda kutip gilanya ke musik luar biasa tapi Iya. nggak punya wadah. Mhm. Itu yang sangat memprihatinkan. Iya. Seandainya ada yang di sini, misalnya ada perusahaan besar atau apa, bisa ditampung, itu sangat menguntungkan. Dan saya yakin sekali waktu di Sumenep, andai kata mau diulang kembali ada festival, baik Benar. itu musik rock apa, Benar. saya yakin akan rame. Pasti bisa. Oke. Nah, cuman sekarang bingungnya mau cari sponsor di mana. Ya. Iya. Jadi kalau memang ada penawaran dari entah itu perusahaan apa ya, langsung ambil aja. Yang penting nggak rugi. Gitu Iya. aja. Karena talentnya Sumenep tuh, Luar biasa. Luar biasa banyak ya. Enggak, kualitasnya juga keren-keren loh. Ya. Iya, sayang. Oke, mungkin segitu aja dulu ya, Thank you, karena Om, Om ya. Cha udah Thank you. udah Thank you. ini waktunya udah agak larut juga Iya. ya. Sekali lagi terima kasih untuk Om Cha, semoga sehat. Amin. Semoga panjang umur, lancar semua, Tuhan memberkati. Kapan-kapan kalau kita main-main sini lagi nggak apa-apa ya Om? Silakan. Dan Dengan senang hati. Heeh. doa gue juga satu juga, semoga ada event festival musik rock Iya. yang dulu Garok aja sih. enggak apa gitu. dulu karena Zanzibar dulu pernah ngadain Iya. itu mungkin event terbesar di Madura dan sampai detik ini pun juga belum ada yang bisa menyelenggarakan itu lagi. Cuman Semoga. Om Cha, semoga ada lagi lah. Mudah-mudahan. Tapi Mas, kalau misalnya ada yang nawarin besok-besok masih mau handle Om. Siap. Wis. Ini nih papi kita. Oke guys, sudah segitu aja. And then see you di next video. Bye. Bye.